Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Farah Yunanda, NPM 07083. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum modul 2. Untuk yang pertama, pastikan kita sudah membuka CMD terlebih dahulu seperti biasanya. Lalu ketikkan SQL+. Lalu untuk sebelum connect, kita harus masukkan username-nya dulu. Ini adalah username yang saya gunakan untuk praktikum, lalu enterkan passwordnya. Connected to Oracle, kita sudah terhubung ke Oracle-nya. Lalu di sini ada set line size 200, ini hanya untuk merapikan tabelnya aja. Lalu langsung kita masuk pada soal. Untuk soal yang pertama yaitu insert data pada setiap tabel yang telah Anda buat. Jadi untuk yang nomor 1 ini kita menginsert atau menginput data pada kolom yang sudah kita buat di modul 1. Untuk poin A yaitu single insert dengan 2 data. Jadi kita menginputkan dengan cara single insert. Caranya cukup mudah sekali, cukup ketikkan insert into pasien 07083 adalah nama tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ID pasien, nama pasien, umur pasien, nomor telepon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pasien ini adalah kolom-kolom yang ada pada tabel pasien. Lalu ketikkan value. Untuk 1 di sini adalah ID pasiennya, Sita di sini adalah nama pasiennya, 20 adalah umurnya, untuk nomor teleponnya sekian, lalu tempat tanggal lahirnya. Jangan lupa kita kasih to date karena untuk tempat tanggal lahir kan ada hari atau tanggal, bulan, dan tahun. Jangan lupa sertakan juga seperti ini day, moon, year-nya. Lalu jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Madiun. One row created. Jadi untuk single insert ini dia menginputkannya satu baris, jadi sendiri-sendiri. Untuk bawahnya juga sama seperti yang atas. Hanya saja untuk ID-nya kita nggak boleh sama karena ID-nya kan primary key, jadi dia bersifat unik dan harus berbeda satu sama lain. One row created berarti tabelnya sudah berhasil terbuat. Cukup 2 data saja. Lalu untuk poin B yaitu multiple insert dengan 3 data. Hampir sama seperti yang di atas. Caranya cukup ketikkan insert all seperti ini. Lalu into pasien 07083 adalah nama tabelnya. ID pasien, nama pasien, umur pasien, nomor telepon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pasien adalah kolom-kolomnya. Value 3. Jadi di sini kan sudah ada ID pertama dan kedua. Kita lanjutkan ke ID yang ketiga. Namanya Bagus, umurnya 19, nomornya sekian, tempat tanggal lahirnya sekian. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Ponorogo. Seterusnya sampai ID kelima. Lalu ketikkan select one from dual, 3 rows created. Berarti di sini tabelnya 3 sekaligus sudah berhasil kita inputkan. Jadi bedanya seperti itu antara single insert dengan multiple. Lalu untuk selanjutnya masih sama untuk soal yang pertama. Di sini saya akan menginsert dari tabel dokter. ID dokter, nama dokter, spesialis, tempat tanggal lahir, jenis kelamin adalah kolom-kolomnya. Value 1 adalah ID dokter, citra namanya dokter, spesialisnya dokter gigi, tempat tanggal lahirnya sekian, dan jenis kelaminnya perempuan. One row created, berarti tabelnya sudah berhasil kita buat satu baris. Begitu juga untuk di bawahnya. Lalu kita lanjutkan untuk multiple insertnya. Insert all into dokter 07083 nama tabelnya. ID dokter, nama dokter, spesialis, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin adalah kolom-kolomnya. Value 3. Jadi di sini ID-nya kita lanjutkan ID ketiga karena untuk single insertnya kan sudah ada ID ke-1 dan kedua. Lalu kita lanjutkan ID ketiga, namanya Rangga, spesialis dokter mata, tempat tanggal lahirnya sekian, dan jenis kelaminnya laki-laki. Kita lanjutkan sampai ke ID kelima. Jangan lupa select one from dualnya, 3 row created, berarti 3 tabel berhasil dibuat. Lalu untuk selanjutnya kita menginsert
dari tabel poli. Caranya tetap sama untuk single insertnya. Insert into poli 07083 adalah nama tabelnya. ID poli, ID dokter, nama poli, keterangan di sini adalah kolom-kolom yang ada pada tabel poli. Value-nya ID polinya 1, ID dokternya 1, nama polinya poli gigi, dan keterangan polinya mengobati sakit gigi dan gusi. Jadi di sini kan untuk tabel poli kita kan membutuhkan ID dokter pada tabel dokter. Jadi untuk ID dokter di sini sebagai foreign key-nya kita harus bikin dulu tabelnya sebelum kita membuat tabel poli ini. Karena kalau kita langsung ke tabel poli otomatis untuk ID dokternya ini tidak bisa terpanggil. Jadi dahulukan untuk semua primary key-nya baru nanti dia bisa dipanggil di tabel lain untuk menjadi foreign key-nya. One row created berarti tabel sudah berhasil dibikin satu baris. Begitu juga untuk ID yang kedua. Lalu untuk multiple insert-nya tetap sama seperti yang sebelumnya. Insert all into poli 07083, ID poli, ID dokter, nama poli, dan keterangan. Value kita mulai dari ID ketiga. Begitu juga untuk ID dokternya. Saya bikin urut di sini sampai ID kelima. 3 rows created berarti tabelnya sudah berhasil kita insert 3 baris. Lalu untuk selanjutnya kita menginsert data pada tabel Rekamedik. Untuk single insertnya, insert into Rekamedik 07083 adalah nama tabel, nomor Rekamedik, ID poli, ID pasien, berat badan, suhu tubuh, keluhan, tinggi badan, tanggal kedatangan, dan tekanan darah adalah kolom-kolom yang ada pada Rekamedik. Value 111. Jadi untuk nomor Rekamediknya 1, ID polinya 1, dan ID pasiennya 1. Untuk berat badannya 60, suhu tubuhnya 34, keluhannya sakit gigi, tanggal kedatangannya untuk tinggi badannya 167 dan tanggal kedatangannya sekian. Jadi untuk pengisian datanya ini diusahakan sesuai dengan ID-nya masing-masing. Untuk nomor Rekamediknya kan 1, jadi kita tentuin sendiri 1. Terus untuk ID polinya saya pakai ID poli yang pertama yaitu kan poli gigi. Jadi untuk poli gigi ini untuk keluhannya jadi harus sesuai juga dengan poli yang akan dituju yaitu sakit gigi, dan ID pasiennya 1. Untuk ID pasiennya itu terserah ya, jadi kayak random aja, kayak kebutuhannya pasien itu apa, jadi untuk ditujukan ke poli mana seperti itu. One row created berarti satu baris telah berhasil dibuat. Begitu juga untuk ID kedua. Lalu untuk multiple insertnya, insert all into Rekamedik 07083 tabelnya, nomor Rekamedik, ID poli, ID pasien, berat badan, suhu tubuh, keluhan, tinggi badan, tanggal kedatangan, dan tekanan darah. Kita mulai nomor Rekamedik pada ketiga, dilanjutkan sampai nomor Rekamedik yang kelima. 3 rows created berarti 3 baris telah diisi. Untuk selanjutnya di poin C yaitu terapkan insert dengan sequence yang telah Anda buat di modul 1. Pada modul 1 kemarin saya sequence dari tabel pasien yaitu ID pasiennya. Caranya ini kan kita menginsert, caranya tetap sama seperti insert biasa, cuma pada ID pasiennya yang di sequence itu kita ganti tidak 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi ID pasien .next file. Jadi dia dari sequence itu kan ada start with berapa. Jadi karena untuk start with 1 di ID 1 kan sudah ada, jadi saya lanjutkan ke start with-nya 6. Jadi nanti di sini kemungkinan muncul 6. Untuk caranya cukup
ketikkan insert into pasien 07083, ID pasien, nama pasien, umur pasien, nomor telepon, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pasien adalah kolom-kolom yang ada pada tabel pasien. Value seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ID pasien.nextFile. Jadi dia memberi penomoran otomatis untuk ID pasiennya. Untuk namanya Danang, umurnya 23, nomor teleponnya sekian, tempat tanggal lahirnya sekian, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Bogor. Kita lanjut sampai terbentuk 5 baris. Jadi caranya tetap sama, hanya saja untuk namanya, pelangi-pelanginya semuanya berbeda. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari hasil dari inputan di tabel pasien. Di sini harusnya kan 6. Kenapa di sini 16? Karena sebelumnya saya udah mencoba banyak berkali-kali. Ini otomatis untuk 6 sampai 10 dia sudah terbentuk di data lain sampai dia ketemunya ke 16. Jadi 10 rows selected. Jadi ada 10 baris di sini, 10 baris data untuk tabel pasien. Lalu untuk yang nomor 2, update 5 data pada tabel yang berbeda. Untuk poin A, semua data pada suatu kolom pada tabel. Untuk poin B, menerapkan where clause. Jadi where clause-nya ini saya menerapkan yang A sama B-nya dulu. Mengupdate tabel pasien. Caranya mudah sekali, cukup ketikkan update pasien 07083 adalah tabel yang akan kita update. Lalu set nama pasiennya. Ini adalah nama yang akan kita ganti. Jadi seumpama sebelumnya di ID pertama namanya Sita, di sini set nama pasiennya Inggit. Jadi otomatis Sita nanti akan tergantikan oleh namanya Inggit ini. Untuk umur pasiennya 23, nomor teleponnya sekian, tempat tanggal lahirnya sekian, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Bekasi, where ID pasien. Jadi di sini adalah penentuan ID-nya atau primary key-nya. Dia berada pada ID pertama. One row update berarti dia berhasil terupdate. Lalu untuk selanjutnya, karena di sini saya hanya memiliki 4 tabel, jadinya untuk tabel pasien saya update 2 kali. Caranya tetap sama, update pasien 07083, set nama pasiennya saya ubah menjadi Ita, umurnya 22, nomor telepon sekian, tempat tanggal lahir sekian, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Solo, dan ID pasiennya pada ID kedua, one row update. Jadi datanya berhasil diupdate. Lalu untuk selanjutnya saya akan mengupdate dari tabel dokter. Update dokter 07083 adalah nama tabelnya. Set nama dokternya Gary. Jadi untuk nama dokter yang sebelumnya akan tergantikan dengan si Gary ini. Spesialisnya dokter telinga. Tempat tanggal lahirnya sekian, jenis kelaminnya laki-laki, where ID dokter, ID-nya pada ID pertama. One row update. Berhasil terupdate. Lalu untuk selanjutnya kita mengupdate dari tabel poli. Caranya tetap sama, poli 07083 tabelnya, set ID-nya 1, ID dokter maksudnya. Karena di tabel poli kan ada ID poli dan ID dokternya. Jadi untuk ID dokternya 1, nama polinya 07083 ini adalah poli THT. Keterangan poli mengobati sakit telinga, hidung, dan tenggorokan. Where ID polinya, jadi ID polinya pada ID pertama. One row update, data berhasil diupdate. Untuk selanjutnya mengupdate dari tabel rekamedik. Caranya tetap sama, update rekamedik 07083, set ID polinya 1, ID pasiennya 1, berat badannya 56, suhu tubuhnya 32, keluhannya sakit telinga, tinggi badannya 156, tanggal kedatangannya sekian, tekanan darahnya sekian, where nomor rekamediknya 1, one row update. Untuk selanjutnya menerapkan like. Jadi setelah
kita mengupdate datanya, kita menerapkan like. Jadi cukup mudah saja. Ketikkan select nama pasien. Jadi dan alamat pasien ini adalah yang akan ditampilkan pada tabelnya. From pasien 0783 adalah nama tabelnya. Where ID pasien like 1. Jadi yang ID pasiennya 1. Ini. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk select nama pasien, alamat pasien from pasien 0783 where nama pasien like E. Jadi untuk nama pasien dan alamat pasiennya nanti yang akan dimunculkan dari tabel pasien ini, di mana nama pasiennya untuk nama depannya I. Muncul Inggit dan Ita di sini, alamatnya Bekasi dan Solo. Jadi hanya nama pasien dan alamat pasiennya saja yang ditampilkan. Lalu untuk selanjutnya select nama dokter spesialis from tabel dokter 0783 ini, di mana nama dokternya yaitu awalannya G. Jadi nama dokternya di sini kebetulan sama, saya kasih namanya sama. Ada Gary 2 di sini, tapi spesialisnya berbeda, yaitu ada spesialis dokter telinga dan dokter kandungan. Lalu untuk selanjutnya select nama poli 0783, keterangan poli dari tabel poli di mana ID polinya 1. Jadi di sini muncul nama polinya poli THT dan keterangannya mengobati sakit telinga, hidung dan tenggorokan. Untuk selanjutnya yaitu select ID pasien, ID poli dan tanggal kedatangan dari tabel rekam medik di mana nomor rekam mediknya sama dengan 1. Jadi untuk ID pasiennya 1 juga, ID polinya 1 dan tanggal kedatangannya pada 18 November 2019. Cukup mudah untuk menerapkan like. Lalu untuk selanjutnya di poin D yaitu menerapkan and, or, dan not minimal 2 operator pada satu baris query. Jadi kita menerapkan and, or, dan not, dan pada satu baris query itu minimal ada 2 operator. Untuk yang pertama saya menggunakan tabel pasien. Cukup ketikkan select bintang from pasien 0783 adalah nama tabelnya, where nama pasiennya Inggit, jadi nama pasiennya Inggit, and ID pasiennya kurang dari sama dengan 2. Jadi operatornya di sini adalah n, ID pasiennya kurang dari sama dengan 2, jadi antara 1 dan 2. Or alamat pasiennya sama dengan Bekasi. Jadi untuk alamatnya di Bekasi. Jadi di sini saya menerapkan and dan or. Hasilnya seperti ini. Jadi si Inggit ini dia berada pada ID pasien yang pertama, umurnya sekian, nomor telepon sekian, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamatnya Bekasi. Lalu untuk selanjutnya saya menerapkan pada tabel pasien lagi. Caranya cukup ketikkan sama seperti sebelumnya, select bintang from pasien 0783 where ID pasien is not null. Jadi di sini saya menerapkan not dan and. Jadi di mana ID pasiennya itu tidak null dan ID pasiennya kurang dari 2. Jadi hasilnya seperti ini. Karena di sini tadi kan ada ID pasiennya kurang dari 2, otomatis hanya muncul ID pasien yang pertama aja. Dan di ID pasien ini tidak null, jadi nama pasiennya Inggit. Untuk selanjutnya saya menerapkan pada tabel dokter, select bintang from dokter 0783 where nama dokternya Gary and specialist dokter telinga or ID dokter is not null. Jadi di sini saya menerapkan 3 operator, ada and, or, dan not. Jadi untuk spesialisnya dia dokter telinga, ID dokternya tidak null. Jadi munculnya seperti ini hasilnya.
Lalu untuk selanjutnya yaitu pada tabel poli, select bintang from poli 07083 where nama polinya yaitu poli THT, lalu or ID polinya 1 dan ID polinya 1. Jadi saya di sini menerapkan or dan n. Untuk poli THT ini dia pada tabel pada ID pertama, ID dokter pertama juga, nama polinya poli THT. Munculnya tabelnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya adalah untuk tabel rekamedik, select bintang from rekamedik 0783 where ID pasiennya 1 or tanggal kedatangannya sekian. Jadi dan n nomor rekamedik is not null. Jadi di sini saya menerapkan or, n, dan not. Jadi 3 operator sekaligus. Hasilnya seperti ini. Selesai untuk yang nomor 2. Di sini saya loncati ke nomor 4 sedikit random karena nanti kalau saya kerjain dulu yang nomor 3 semua datanya ke delete, jadi saya save dulu dan commit. Aturlah transaksi dengan menerapkan save point. Cukup mudah banget, ketikkan save point dan namanya. Jadi namanya saya di sini kasih nama baru, save point baru, save point created berarti sudah berhasil. Lalu rollback tuh baru. Jadi baru di sini adalah nama yang sudah kita save point sebelumnya, rollback tuh baru, rollback complete, lalu kita commit untuk menyimpan data yang sudah kita bikin sebelumnya. Lalu untuk soal nomor 3 yaitu delete minimal 3 data pada salah satu tabel dengan menerapkan satu klausa dan 2 operator pada satu baris query yang berbeda pada setiap data. Jadi kita menerapkan kita mendelete data dengan menerapkan satu klausa dan 2 operator. Untuk yang pertama saya mendelete dari tabel rekamedik. Saya hanya mendelete pada tabel rekamedik karena hanya salah satu tabel. Caranya cukup ketikkan delete from rekamedik 07183 adalah nama tabelnya, where nomor rekamediknya lebih dari 1. Jadi where di sini adalah klausanya. Lalu n tanggal kedatangannya sekian, n di sini adalah operatornya dan or ID pasien sama dengan 4, or di sini juga sebagai operatornya. One row delete berarti sudah berhasil terhapus. Untuk selanjutnya delete from rekamedik sama di tabel rekamedik where ID poly between 2 and 5. Jadi di sini saya menerapkan klausanya where lagi. Lalu untuk operatornya saya menggunakan between dan and, where ID poly between 2 dan 5. Jadi ID poly di antara 2 dan 5. 3 rows created. Kenapa 3? Karena untuk yang ID pasien nomor 4 ini kan sudah terhapus, otomatis tinggal 2, 3, dan 5. Jadi 3 rows created pada ID yang kedua, ID ketiga, dan pada ID kelima. Lalu untuk selanjutnya delete from rekamedik lagi, tabel rekamedik where ID poly sama dengan 1. Di sini klausanya where or berat badan is null. Jadi saya di sini menerapkan operator or dan null. Or berat badannya is null. Jadi berat badannya null. One row delete berhasil dihapus. Di sini saya tidak tampilkan untuk tabel rekamediknya karena di sini kan sudah jelas ya untuk deleted, berarti dia sudah berhasil dihapus. Dan jika nanti saya tampilkan nggak ada tabelnya karena ini ada semuanya data sudah saya hapus, 5 data saya hapus. Lalu selanjutnya ke nomor 5, terapkan select dengan menerapkan order by dan group by. Di sini untuk order by dulu, cukup ketikkan select bintang from pasien 07183 order by nama pasien ASC. Jadi
From pasien ini adalah tabelnya, order by nama pasien adalah urutan yang akan kita urutkan. ASC di sini adalah dari atas ke bawah. Kalau saya ganti DSC di sini maka dia dari bawah ke atas. Jadi seperti contohnya ASC itu 1 ke 10 atau A ke Z seperti itu. Kalau untuk DSC berarti Z ke A atau 10 ke 1. Seperti itu. Jangan lupa titik koma di belakang. Muncul hasilnya seperti ini. Karena di sini yang saya urutkan adalah nama pasiennya. Jadi untuk ID pasiennya dia random sesuai dengan nama pasiennya. Jadi nama pasien di sini yang teratas adalah urutan pertamanya B, dilanjut D, G lalu ke I. Jadi dari atas ke bawah. 10 row selected karena pada tabel pasien ada 10 data. Lalu untuk selanjutnya group by, select alamat pasien from pasien 01783 group by alamat pasien. Jadi di sini menampilkan alamat pasien dari tabel pasien dan untuk grup dari alamat pasien. Jangan lupa titik komanya. Nah, di sini hanya muncul alamat pasiennya aja karena di grup by ya. Jadi muncul alamat pasien yang sudah terdata. 9 row selected. Jadi ada 9 data. Ya, ada 9 data. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.